Bagi mereka yang belum tahu tentang kisah ini, saya ingin menceritakannya lagi. Permainan turun ke dunia nyata. Monster merajalela. Bencana-bencana magis meluap. Setiap orang harus memilih kelas dan naik level untuk menjadi lebih kuat. Cui yang biasa-biasa saja sampai sekarang membangkitkan perlindungan bakat peringkat S+. Dari malaikat suci pada hari kebangkitan kelas. Mengubah kelasnya menjadi kelas suci yang tersembunyi. Satria. Pemberkatan senjata. Berkah malaikat. Kehormatan berkah. Dengan segala macam penggemar. Cui menghancurkan ruang angkasa itu sendiri hanya dengan auranya. Seperti di episode sebelumnya. Cui membangkitkan kelas Saint Knight yang tersembunyi. Bersamaan dengan kebangkitan ini, Cui juga menerima perlindungan dari malaikat yang ketakutan. Bisa dikatakan bahwa dia telah mencapai kelas tersembunyi yang sebuah kesempatan. Setelah menerima pencerahan ini, dia pulang ke rumah. Segera setelah ia tiba di rumah, sistem mengirimnya ke misi pertamanya sebagai Saint Knight. Cui melakukan sedikit kesalahan di misi pertamanya. Namun tetap menyelesaikan misi tersebut. Cui dengan cepat mencapai rumah sakit tempat adiknya dirawat. Saat memasuki ruangan, Cui memegang tagihan medis di tangannya, yang kemudian ia tunjukkan kepada Zioyun. Zioyun, saya baru saja pergi untuk membayar tagihan dan sistem rumah sakit mengungkapkan bahwa kita memiliki 10.000 yuan di rekening kami yang harus kami bayar. Saya tidak mengerti apa-apa. Apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Zioyun menjadi senang setelah melihat kakaknya. Pada saat ini, dua orang yang datang untuk bertemu. Zioyun pada episode sebelumnya sedang bermain dengannya. Keduanya pun menoleh ke belakang dan melihat Cui. Melihat mereka berdua, Cui bertanya dengan bingung siapa kalian. Melihat Cui. Salah satu dari mereka berdiri dan menghampiri Cui dan memperkenalkan diri. Halo, Tuan Cui. Namaku adalah Jia Wenbing. Saya sekretaris wali kota dan saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Anda. Jia Wen mengulurkan tangannya ke depan untuk bersalaman dengan Cui. Melihat sekretaris itu, Cui merasa heran, karena wali kota adalah orang yang paling berkuasa di kota Jiaomai. Dan sekretarisnya terkadang bahkan bisa mewakili wali kota sendiri. Cui berpikir dalam hati. Mengapa orang seperti dia mencariku? Cui berjabat tangan dengannya dan berkata sambil gemetar. Tangan, kamar pasien tidak cocok untuk mengobrol. Mari kita pergi ke tempat lain. Sekretaris mendengar hal ini dan berkata, oke, pahlawan kita dan Jia Wen mulai keluar dari ruangan untuk percakapan lebih lanjut. Saat keluar, Jia Wen berkata pada orang lain, kamu tinggal di belakang untuk menemani Nona Su. Saya akan keluar dengan Tuan Jiu sebentar. Mendengar hal ini, orang lain menjawab ya. Zioyun sedang bermain dengan gembira dengan orang lain. Dia tidak tahu bahwa kakaknya telah meraih penghargaan. Kelas tersembunyi. Berita yang ditontonnya beberapa waktu lalu adalah tentang kakaknya, Jiwi dan sekretaris. Keluar dari rumah sakit dan pergi ke kafe. Orang-orang sudah membicarakan tentang Jiwi di kafe. Seorang gadis yang sedang duduk di kafe mengatakan kepada teman-teman kelompoknya bahwa Anda melihat berita bahwa kelas tersembunyi telah terungkap di akademi kedua. Mendengar hal ini, teman-temannya bertanya siapa orangnya. Lalu, gadis itu menunjukkan foto Jiwi di ponselnya kepada teman-temannya. Kayaknya dia bernama Jiwi. Ini fotonya yang bocor dari sekolah mereka. Dia terlihat cukup tampan, sedikit menjauh dari mereka. Jiwi dan sekretaris juga siap untuk berbicara lebih lanjut. Sekretaris mengucapkan selamat kepada Jiwi. Jia Wen mengucapkan selamat kepada Jiwi karena telah menerima perlindungan bakat kelas S dari Malaikat Suci dan kelas ST. Kebangkitan. Jiwi senang mendengarnya. Dia bilang aku beruntung. Kemudian Jia Wen melanjutkan. Berbicara sambil tertawa. Menerima bakat kelas S pada upacara kebangkitan kelas reguler tidak sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan keberuntungan. Kemudian setelah ini, Jia Wen menyimpan kunci dompet Citibank di depan Jiwi. Kunci khusus tersebut disimpan di depan Jiwi karena wali kota tertarik dengan bakat terpendam Jiwi. Dia secara khusus mengatakan kepada media untuk tidak mengganggu Jiwi. Dia juga mengatur persediaan sumber daya kultivasi untuk mic kami untuk mempersiapkan ujian. Sumber daya tersebut adalah
Berada di dalam brankas Citibank dan itu adalah satu-satunya kunci untuk membuka brankas. Jika Jiwi menggunakan sumber daya brankas Citibank, dia bisa menjadi kuat dengan sangat cepat. Jiawen menunjukkan kuncinya dan bertanya pada Jiwi. Jika Anda memiliki permintaan lain selain berbicara. Melihat kunci yang begitu penting, beberapa pemikiran mulai berjalan. Dalam pikiran Jiwi, sepertinya wali kota percaya bahwa saya bisa menjadi kekuatan yang kuat dan tidak ada salahnya berinvestasi padaku. Meskipun Jiwi tahu bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis, wali kota pasti berharap aku akan membalasnya suatu hari nanti. Melihat Jiwi berpikir begitu banyak, Jia Wen memberitahu. Poin terakhirnya yaitu tentang adiknya. Dia mengatakan mulai hari ini dan seterusnya akan ada seorang profesional tim medis untuk melayani Nona Jiwyun selama 24 jam. Selain itu, wali kota telah menghubungi level 36. Pendeta tingkat 2 untuk datang ke kota Zhongli dan menyembuhkan Nona Jiwyun. Poin ini Jia Wen memberikan kesempatan besar kepada Jiwi untuk menerima tawarannya dan itu adalah tawaran yang tidak bisa ditolak oleh Jiwi. Karena ia menginginkan tawaran seperti itu di mana ia mendapatkan segalanya dan adiknya juga bisa diurus. Jiwi dengan cepat mengambil kunci di tangannya dan mengatakan saya menerima tawaran Anda. Segera setelah Jiwi menerima tawaran, Jia Wen mengatakan selamat datang. Itu adalah pekerjaan saya. Setelah mendapatkan bakat kelas S, lebih banyak kesempatan akan datang kepada Jiwi tapi dia menerima kesempatan pertama yang datang karena bersama dengan Nabi. Ada juga Nabi dari saudara perempuannya dalam kesempatan itu yang tidak dapat ia tolak. Kemudian setelah itu, cerita bergeser ke rumah sakit di mana Jiwi memberitahu saudara perempuannya tentang hal itu, mendengar. Ekspresi bahagia yang berbeda muncul di wajah Xiaoyun. Dia dengan senang hati meminta kakaknya untuk kegembiraan, kakak, kamu akan naik ke puncak. Bolehkah aku berpegangan padamu seperti aksesori? Xiaoyun menjadi keras kepala dengan Jiwi, mendorongnya pergi. Jiwi berkata berhenti bicara omong kosong. Fokuslah pada pekerjaanmu. Pemulihan tapi Xiaoyun menahannya dan mengatakan bahwa setiap kelas memiliki keahlian eksklusifnya sendiri. Apa keahlianmu, bro? Ada hal yang baik dalam pembicaraan Xiaoyun. Setelah mendengarkan apa yang Jiwi mulai pikirkan tentang keahliannya, 3 jurus eksklusif Ksatria Suci setelah aku membangunkan kelasku adalah pedang putih murni untuk menyerang, pemulihan lambat untuk penyembuhan, dan Weapon Blessing untuk dukungan. Pemulihan lambat dapat memulihkan poin kehidupan yang bisa kucoba pada saudariku. Jiwi mulai menggunakan slow recovery pada Xiaoyun. Hal ini membuat Xiaoyun merasa sangat baik. Dia merasa seolah-olah dia menerima pijatan seluruh tubuh di pemandian air panas. Setelah menggunakan pemulihan yang lambat, Jiwi bertanya kepada Xiaoyu. Apakah Anda merasa sehat? Xiaoyu sangat senang melihat perubahan pada tubuhnya karena dia tidak merasakan sakit dimanapun saat ini. Tangan dan kakinya bergerak dengan baik. Selain kekuatan, salah satu alasan mengapa Jiwi memilih Ksatria Suci adalah penyakit Jiwyun, karena Ksatria Suci diperhitungkan sebagai kelas pendukung. Memang tidak bisa menyembuhkan Jiwyun, tapi setidaknya bisa mengurangi rasa sakitnya. Dan ya teman-teman, satu hal lagi. Di beberapa tempat nama Xiaoyun disebut Jiwyun, dan di tempat lain disebut Xiaoyun, jadi jangan bingung. Namanya sama, hanya saja ada perubahan di beberapa tempat. Jiwi juga senang melihat kebahagiaan di wajah adiknya, karena dia juga melakukan hal ini hanya untuk keluarganya, yaitu hanya adiknya. Keesokan harinya, Jiwi pergi ke suatu tempat di akademinya dengan kepala sekolahnya dan kepala sekolah yang berjalan bersamanya mengatakan kepadanya, beberapa lusin universitas menelepon saya kemarin untuk merekrutmu. Telepon saya hampir meledak. Bahkan ada 4 guru dari 10 besar universitas. Lakukan yang terbaik dan cobalah untuk memperjuangkan sumber daya sebanyak mungkin. Semua guru ini adalah pemegang kelas terbangun sekunder di atas level 35. Jika Anda direkrut oleh mereka, Anda akan menerima pelatihan terbaik di masa depan. Kemudian Jiwi bertanya kepadanya, universitas mana yang menjadi kepala sekolah itu? Universitas Rongyang, Universitas Chunan, dan Universitas Jie dan Universitas Hanchen.
Setelah itu, Jiwi kembali menanyakan 3 universitas terbaik yang ada di antara mereka. Kepala sekolah memberitahu Jiwi bahwa 3 universitas terbaik selalu merekrut berdasarkan hasil ujian. Mereka tidak pernah melihat bakat di kelas, dan juga tidak pernah ada penerimaan khusus. Sambil berbicara, keduanya sampai di ruangan tempat para pengajar dari 4 universitas menginap. Keduanya berdiri di luar pintu, tapi di dalam kamar sedang terjadi perkelahian antara orang-orang dari 4 universitas mengenai siapa yang akan membawa Jiwi ke universitas mereka. Keduanya berdiri di luar ruangan dan mendengar pertengkaran mereka. Pertengkaran mereka seperti ini. Zhao Tua, distrik Chun berjarak 4.000 km dari kota Jianglai. Apakah Anda menggunakan jet tempur untuk datang ke sini? Jet tempur, saya menggunakan susunan teleportasi jarak jauh super. Super. Teleportasi jarak jauh mengkonsumsi inti sihir level 30 untuk setiap penggunaan, kau rela menghabiskan. Itu. Tidak ada yang tidak bisa saya habiskan untuk seorang jenius. Universitas Chunan akan menerima Jiwi. Kami akan membiarkan kemampuan kami berbicara. Liu Heng membuka pintu ruangan dan berkata kepada semua orang. Guru perekrutan yang terhormat, Jiwi telah datang ke sini. Kemudian setelah ini, Liu Heng memperkenalkan semua ini. Guru untuk Jiwi. Ini adalah Tuan Zhu Tianfu dari Universitas Rongyang, Tuan Li Bing dari Chunan Universitas, Jiu Yu ini dari Universitas Hancheng dan Tuan Yu Yuan dari Universitas Anjiai. Setelah mendengarkan perkenalan mereka semua, Jiwi menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata bagus. Bertemu dengan kalian semua. Semua guru rekrutmen yang berdiri di sana sangat senang melihat perilaku Jiwi yang bahkan setelah mendapatkan kelas tersembunyi, tidak ada rasa sombong dalam diri anak laki-laki ini. Anak ini baik. Namun, Jiu Tianfu dari Universitas Rongyang mengatakan, kesampingkan semua hal lain. Saya akan jelaskan tentang tawaran Universitas Rongyang. Jiu Tian menawarkan Jiwi yang datang ke Universitas kami, Anda akan mendapatkan 2 juta yuan dan buku keterampilan eksklusif dari 3 kelas Saint Knight. Tawaran Jiu Tianfu ini sangat bagus sehingga memaksa Jiwi untuk berpikir, dia berpikir dalam benaknya sendiri. Penghasilan bulanan keluarga biasa adalah 6.000 yuan dan Universitas Rongyang menawarkan 2 juta yuan dalam sekaligus dan buku-buku keterampilan eksklusif Saint Knight yang bahkan tidak dapat disentuh oleh orang biasa. Bahkan, wali kota pun tidak memberiku sumber daya setingkat ini. Namun, Li Bing dari Universitas Chuanan mulai membuat mengolok-olok Jiu Tian dengan tawarannya dan memberikan Jiwi tawaran yang lebih baik dari Jiu Tian. Tuan Jiwi, Chuanan Universitas menawarkan 3 juta yuan untuk biaya masuk, 3 buku keterampilan Saint Knight per tahun. Dengan kelas yang diinstruksikan oleh ksatria yang terbangun tingkat 56. Tawaran Li Bing ini adalah lebih baik daripada tawaran Jiu Tian yang memaksa Jiwi dan juga kepala sekolahnya untuk berpikir. Karena level 56, yang berada di dekat puncak planet ini, menjadi muridnya akan membawa tak tertandingi keuntungan yang tak tertandingi. Mereka berdua sedang memikirkannya ketika Jiwi juga menempatkan tawaran universitasnya di depan mereka. Universitas Hanchang tidak memiliki banyak dana masuk, hanya 2 juta. Tapi jika kau diterima di sekolah kami, aku akan memberimu sumber daya kultivasi kelas B dengan segera. Begitu nama sumber daya kultivasi kelas B muncul, kepala sekolah Jiwi dengan cepat melihat Jiwi dan memintanya untuk menjawab ya karena sumber daya budidaya kelas B tidak dapat diukur dengan uang. Dengan semua harta itu, bahkan babi pun bisa dilatih menjadi monster terkuat. Semua guru yang merekrut ingin mendengar keputusan Jiwi setelah memberikan penawaran mereka. Tapi Jiwi menolak untuk menerima mereka semua. Kepala sekolah yang berdiri di sampingnya telah pergi. Menjadi gila setelah mendengar apa yang dikatakannya. Jiwi sangat marah dan dengan marah bertanya mengapa. Kemudian Jiwi mengatakan kepadanya bahwa saya ingin masuk ke 3 universitas terbaik. Di antara 10 universitas terbaik, 3 teratas adalah Universitas Sukang, Universitas Jingjing, dan Universitas Modu. Ketiga universitas tersebut umumnya dipuji sebagai 3 universitas terbaik di negara ini.
Mereka hanya merekrut 1.000 mahasiswa setiap tahun, dan perekrutan mereka tidak terbatas pada manusia, peri, raksasa, dan lainnya. Ras lain juga bisa masuk. Ras lain secara alami lebih kuat dari manusia. Selain itu, elit yang tak terhitung jumlahnya di negara kita. Memasuki 3 universitas terbaik sama sulitnya dengan mendaki langit. Mendengar hal ini dari Jiwi, Jiu Tian mulai tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata dengan marah. Saya pikir kamu anak yang baik, tapi kamu hanya anak nakal yang bodoh. Aku sudah membaca profilmu. Kau kalah. Terlalu banyak dalam 18 tahun pertama Anda dan tidak memiliki sumber daya untuk mengisinya. Anda lemah dan memiliki statistik yang rendah. Anda tidak hanya sulit untuk masuk ke 3 universitas terbaik dengan status Anda saat ini. Anda saat ini, tetapi bahkan jika Anda berhasil masuk, Anda akan berada di posisi terakhir tanpa latihan yang fokus. Hanya itu yang akan Anda dapatkan seumur hidup. Sambil mengatakan ini, Jiu Tian memberikan tekanan KI internal pada Jiwi. Tekanan kekuatannya begitu besar sehingga Jiwi menghadapi banyak masalah. Dan berdiri. Jika dia mendapatkan tekanan ini kemarin, dia tidak akan bisa berdiri sampai sekarang. Tapi dia telah mencapai sesuatu dari latihan kemarin sehingga dia mampu bertahan menghadapi tekanan ini. Liu Heng dengan cepat datang ke depan Jiwi dan dia juga melepaskan tekanannya dan berkata dengan marah kepada Jiu Tian. Apa maksudnya ini? Tuan Shao, Anda ingin menggertak murid saya dengan alasan saya. Jiu Yu berdiri di kejauhan, melihat semua ini. Dia melihat bahwa Jiwi tetap berada di depan. Aura Jiu Tian begitu lama, jadi dia mengerti bahwa ada sesuatu yang istimewa dari anak ini. Dan setelah ini, Jiu Tian melepaskan auranya dan mulai pergi dari sana bersama dengan semua. Guru yang ada di sana juga mulai pergi sambil mengucapkan kata-kata mereka. Perekrutan siswa tidak hanya melihat potensi, tapi juga sikap. Dengan sikap seperti itu, dia tidak akan menjadi apa-apa meskipun dia direkrut. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi, Kepala Sekolah Liu. Aku tidak akan memperpanjang masa tinggalku karena Jiwi memiliki ambisi yang tinggi. Melihat mereka semua pergi, kepala sekolah menghentikan mereka dan bertanya kepada mereka. Untuk memberi anak ini satu kesempatan lagi. Jiu Yu saat pergi dari sana juga datang di depan Jiwi. Dan berkata, kau sudah siap, tapi kata-kata Tuan Shao masih terdengar benar. Ada banyak sekali elit di negara kita dan ras lain yang lebih kuat dari manusia secara bawaan. Memasuki 3 universitas terbaik. Sama sulitnya dengan mendaki langit. Jiwi dengan tertawa menjawab ini, saya akan membuktikan kekuatan saya dengan hasil ujian. Masih ada 1 bulan lagi sebelum ujian. Dia pasti akan mampu meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang mengerikan dengan bantuan sistemnya. Menurut saya, dia pasti akan mendapatkan masuk ke 3 universitas. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah dia akan bisa diterima di salah satu dari ketiga universitas ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jiwi berpikir setelah mendengarkan. Untuk Jiwi. Sudah lama sekali saya tidak melihat mata yang begitu kuat dan tegas. Rasanya seperti aku telah kembali ke masa-masa pertempuran di garis depan. Aku sudah terlalu lama tinggal di tempat yang damai dan bahkan pola pikirku mencari stabilitas. Saya memiliki kesenjangan dengan orang-orang muda yang keras kepala sekarang. Dia pergi dari sana dan mengucapkan kata-kata terakhirnya pada Jiwi. Baiklah, saya menunggu hasil dari Anda. Kita akan bertemu lagi, Tuan Jiwi. Setelah ini, cerita langsung bergeser setelah 1 bulan, di mana ujian akan dimulai. Dan kali ini pengujinya, menurut para siswa, adalah Iblis Yong dan karena kehadiran penguji Yong itu, semua mahasiswa takut bahwa mereka tidak akan bisa lulus. Para siswa mengkhawatirkan sang penguji karena dialah yang membuat pertanyaan-pertanyaan berbahaya itu. 2 tahun lalu dan nilai rata-rata distrik mereka tahun itu adalah rekor terendah baru. Beberapa di antara mereka adalah siswa. Juga berbicara tentang Jiwi dan mereka semua mulai berbicara satu sama lain tentang Jiwi. Apa kalian sudah dengar? Jiwi menolak penerimaan khusus. Dia ingin masuk ke 3 universitas terbaik. Tidak mungkin, itu sombong. Bahkan anak jenius terbaik di sebuah kabupaten pun tidak berani mengatakan akan masuk 3 besar universitas. Bagaimana dia bisa?
Dia akan kehilangan segalanya karena dia pikir dia sok jagoan dengan kelas tersembunyi. Dana masuk jutaan, saya akan mengatakan ya, sangat disayangkan. Tiba-tiba ada beberapa siswa yang terlihat. Pada Jiwi dan mereka semua berkata satu sama lain, lihat, Jiwi datang ke sini. Ketika Jiwi, yang telah datang. Untuk lulus ujian ini, lewat di antara mereka, sebuah cahaya bersinar keemasan dan aura memancar dari tubuhnya. Tubuh, melihat dia. Beberapa siswa mengatakan bahwa Jiwi berbeda dari sebelumnya. Dia terlihat lebih kuat. Jiwi berjalan dan berhenti tepat di depan gerbang portal. Dia sangat serius karena dia harus membersihkan ujian dan diterima di 3 universitas terbaik. Latihan apa yang dilakukan Jiwi dalam 1 bulan ini, kita akan mengetahuinya di bab berikutnya. Jadi teman-teman, bab ini berakhir sampai di sini dan segera setelah bab baru akan saya unggah. Dan jangan lupa untuk berlangganan ke saluran ini dan menyukai videonya juga.